Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrah Ramadan Priyotomo dari kelas 11 TKJ. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi anuitas dan matriks. Kita langsung masuk ke contoh soal yang dimana masing-masing dari materi ini hanyalah satu soal. Yang pertama ada soal anuitas dan yang kedua ada soal matriks. Kita langsung masuk saja ke soalnya. Nah, di sini yang pertama kita ambil dari materi anuitas. Pertanyaannya kan, sebuah pinjaman akan segera dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besar dari angsuran Rp 95.000 dan bunganya sebesar 455.000, maka tentukanlah berapa jumlah dari anuitas tersebut. Untuk pertanyaan ini teman-teman gak usah bingung lagi karena di sini kita hanya perlu menentukan jumlahnya saja atau total dari anuitasnya. Kita lihat lagi di soal karena maksud saya rumus dari jumlah anuitas itu adalah angsuran pokok ditambah bunga. Kita lihat lagi nih di soal angsurannya berapa dan bunganya berapa. Kan ada angsuran itu kan 95.000 dan bunganya sebesar 455.000. Yang ditanyakan berapa jumlah dari anuitas tersebut. Langsung jawab ke soalnya. Atau kalau mau diketahui boleh banget ya. Kita harus diketahui dulu di AP, kita singkat aja jadi AP, angsuran pokok itu kan RP 95.000, lalu bunganya sebesar RP 455.000. Maksimal nih. Nah, habis itu ditanya anuitas. Nah, langsung aja jawab. Oke, yang pertama nih kita tulis dulu rumusnya, yaitu rumus anuitas. Rumus jumlah anuitas adalah angsuran pokok ditambah bunga. Yang tadi tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Yang angka-angka tadi kita sudah analisis. Yang pertama ada 95.000 ditambah 455.000. Jadi anuitasnya tersebut adalah 550.000 ya. 550.000 atau Rp 550.000. Nah, kita tinggal highlight saja. Jawabannya adalah A, 455.000. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal matriks. Di sini kan soalnya itu adalah tentukan inverse dari matriks. Nah, kalau teman-teman ketemu soal kayak gini, kita hanya perlu nyari determinan, yaitu rumusnya kan adalah A kali D kurang B kali C. Lalu habis itu kita cari inverse-nya. Oke. Jadi yang pertama kita mencari determinannya dulu. Masukkan det A nya A kali D kurang B dikali C. Nah, kita lihat nih A nih yang mana nih? A kan A. Maksud saya sebenarnya saya dulu.
Kita tentuin dulu nih. Ini A, B, C, D. Bukan A, B, C, D ya. Bukan seperti itu. Nah, kita masukin lagi ininya. Akan yang ini nih, A. A itu adalah 30 dikali. Kita D-nya nih, D ini D. Nah, min 2. Lalu dikurang B. Kita lihat di B nih, B 4. 4 dikali C-nya 0. Lalu kita masukkan lagi, kita tinggal kaliin aja ya. 30 kali min 2 kan min 60 dikurang 0. Sama dengan jawabannya adalah min 60. Jadi det A-nya itu min 60. Lalu di situ kita masukkan rumus inverse ya. A 1 per det A kali, karena ini kita mencari inverse, otomatis tuh A sama D bertukar posisi, sementara B sama C ini mendapat nilai min. Kenapa bisa begitu? Karena kan ini D 30 sama min 2 kan tukeran posisi. Nah, otomatis si 4 sama 0 ini jadi min, karena A sama D ini udah tukeran posisi. Ini kita tulis D min B min C sama A inverse dengan 1 per det A tadi kita cari kan hasilnya min 60. Nah, min 60. Itu D-nya kita lihat D-nya kan min 2. Min 2 B-nya jadi min 4 0 0 130. Oke, kalau seperti ini kita udah ketahuan hasilnya. Kalau sudah sampai sini, kita tinggal kali 1 per min 60, kita kalikan saja dengan min 2, min 4, 0, dan 30. Kita langsung kaliin aja. 1 per min 60 hasilnya adalah 1 per min 60 kali min 2 hasilnya adalah 2 min 2 per min 60. Lalu 1 per min 60 kali 0 adalah 0. Lalu 1 per min 60 kali min 4 adalah min 4 per min 60 maksudnya. Terus itu yang terakhir ada 1 per min 60 kali 30, hasilnya itu 30 per min 60. Jadi jawabannya itu adalah min 2 inverse dari matriks A adalah min 2 per min 60, min 4 per min 60, 0, 30 per min 60. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan, baik tidak disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.